dengan saya Robien di channel Top TV. Pada kesempatan ini kita akan berbagi kepada sobat semua tentang cara merawat tanaman hias dalam pot polybag secara rutin sehingga tanamannya tumbuh subur, bebas hama penyakit, bebas serangan jamur, bebas serangan ulat, bebas serangan keong. Jadi banyak serangan-serangan yang bisa mengganggu tanaman kita sobat, yang membuat tanaman kita ini nanti bisa mati, bisa kerdil, tidak tumbuh subur. Ya pokoknya banyak lah yang menghalangi tanaman ini, maka kita harus melakukan perawatan rutin. Oke, tonton terus video kita ya sobat ya. Hai sobat kebun, salam pertanian organik milenial di channel Top TV. Kita informasikan bahwa channel Top TV ini berisikan pertanian organik milenial. Ada sekitar tips, tutorial, dan inspirasi. Pertanian organik SNI dan urban farming, aquaponik, vertical garden, dan microgreens. Lewat video-video kita, sobat kebun akan mendapatkan sharing pengetahuan, ilmu-ilmu menarik sekitar pertanian organik perkotaan modern dan pertanian organik SNI. Sehingga sobat kebun bisa sukses bertani organik di lahan sempit perkotaan ataupun lahan pertanian luas dengan hasil yang maksimal, ramah lingkungan dan kelanjutan. Kita juga menyediakan konsultasi gratis bagi sobat yang membutuhkan. Bagi sobat yang tertarik, silahkan di subscribe, share video ini, dan klik tombol loncengnya sehingga bisa mengikuti info selanjutnya. Oke, sobat kebun, seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa kita pada saat ini berbagi tentang tips merawat tanaman hias dalam pot, dalam polybag secara rutin biar tanamannya tumbuh subur, bisa namanya subur, bisa berbunga, bisa lebih besar, bisa tumbuh jumbo. Nah, bagaimana caranya? Sekarang ini kita akan menunjukkan kepada sobat semua. Jadi sobat semua, yang kita sudah lakukan dalam perawatan tanaman kita, yang pertama dalam pemupukan, pupuk pemupuk, nutrisi, kita menghindarkan penggunaan yang berbahan dari sintetis atau kimia. Kenapa sobat? Karena kita mengalami bahwa yang bahan-bahan kimia ini merusak sistem ekosistem dalam setiap pot ini. Misalnya ekosistem apa yang dirusak oleh itu? Medianya rusak, jadi bantet, mikrobia yang positif yang bermanfaat untuk akar tanaman dalam pot ini, dalam ekosistem ini juga mati sobat, dan ujung-ujungnya tanamannya juga lama-lama mati ya. Makanya kita tidak menggunakan, dan sebagai juga channel kita ini tidak merekomendasi penggunaan pupuk dan pestisida sintetis. Itu sobat pengalaman kita, tidak merekomendasi itu. Dan yang kita lakukan, apakah ada solusinya? Ini pertanyaan. Bisa nggak tanaman tumbuh subur, bebas sama penyakit tanpa pupuk dan pestisida sintetis? Pada saat ini kita bilang kepada sobat semua dan kita garansi 100% bisa sobat. Kalau sobat senang dengan video ini, silahkan jempolnya sobat, like, share video ini, dan juga subscribe ya sobat ya. Bisa bebas sama penyakit tanpa pupuk dan pestisida sintetis, malah hasilnya lebih maksimal, lebih bagus, lebih sehat tanamannya, juga lebih sehat untuk kita, lebih sehat untuk keluarga kita, lebih sehat untuk ya handai taulan kita ya sobat ya. Maka bagaimana caranya? Yang kita sudah lakukan, kita sudah buktikan efektif. Caranya, ini secara rutin kita siram sekali seminggu, kita semprot daunnya rutin dengan menggunakan formula. Kita kenalkan merek ya sobat ya, semoga sobat semua bisa mengenal. Katanya tak kenal tak sayang, betul nggak sobat?
maka kita mengenalkan merek Top DW. Ini formulanya bagus banget. Kita sudah tidak menggunakan lagi pupuk dan pestisida sintetis dengan menggunakan hanya formula ini sobat. Kenapa kok bisa? Karena di formula ini unsurnya lengkap sobat. Pada prinsipnya dengan menggunakan formula ini kita membangun ekosistem. Sehingga kita tidak ada ketergantungan lagi pada pupuk dan pestisida sintetis. Tapi ketika ekosistem terbangun, mikrobia bekerja, bahan-bahan organik bisa diolah dengan baik, bisa dirangsang tanaman dengan hormon. Nah ini dengan menggunakan formula Top DW ini sehingga kita 100% sehat, tanamannya sehat, ekosistemnya juga sehat, dan medianya juga bagus sobat. Nah ini caranya gimana sobat menggunakan Top DW ini. Kita hanya mengencerkan 2 mili untuk 1 liter air lalu kita semprot. Ikuti video kita ya caranya. Alat yang kita butuhkan, alat semprot tentu ini kalau sobat semua mestinya kalau punya tanaman itu punya alat semprotan seperti ini. Seperti ini atau yang semprot yang pakai ini, tapi ini kan yang dipompa ya. Sehingga kita pompa tinggal nyemprot saja. Kita isi dengan air, bisa dengan air kolam atau air sumur sobat. Nah ini kita isi. Setelah itu formulanya ini kita encerkan untuk 1 liter air kita encerkan 2 mili saja. Gak usah banyak-banyak sobat, ngirit banget. 2 mili itu harganya sekitar Rp500 sobat. 2 mili ini kita bisa pakai untuk puluhan tanaman. Jadi ngirit ya, untuk 1 tanaman ini bisa Rp5. Ngirit ya. Nah ini sebelum kita gunakan dulu, kita kocok-kocok dulu, kocok sebelum digunakan. Biar bercampur, biar mikrobianya aktif juga. Hormonnya, makromikronya mix, tercampur. Habis itu kita buka tutupnya. Kita buka ini, nah kita buka, isinya itu coklat sobat. Dan ini bau-bau gimana gitu loh. Isinya ini bau fermentasi biasanya. Nah ini kita cerut aja, cerut, nah 2 mili kira-kira. Seperti itu kita. Setelah itu kita tutup rapat kembali biar nggak rusak. Lalu kita tutup rapat biar nanti kalau kita saat pompa itu oksigennya bisa terpakai. Nah ini sudah, kalau sini sudah terpompa dengan baik, sudah masuk di sini, tinggal kita aplikasi. Aplikasinya seperti apa? Nah, pertama kalau ada tanamannya kita semprot saja halus ya, ini kita semprot halus ya, mengenai tanaman hanya halus saja. Nah kalau sudah itu habis itu bawah daunnya, kalau apa bisa dikiniin bawah daun kita semprot seperti ini. Ini sekalian nutrisinya, sekalian juga pencegahan hamanya, sekalian pupuk ya, pupuk daun. Sekalian juga mencegah jamurnya. Nah, kita semprot bawah daun, medianya juga kena ya. Nah, ini kita semprot. Kita semprot ini ya, medianya. Nah, ini kita semprot bawahnya, batangnya, daunnya, atas, bawah. Nah, kalau sudah udah. Bisa dibayangkan sobat betapa iritnya formula ini. Formula ini tadi kita encerkan 1 liter 2 mili untuk 1 liter air. Ini masih sisa ya paling kepake ini 100 mili. Ya, ini 100 mili untuk tanaman berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7. Untuk 7 tanaman ini hanya menggunakan 100 mili air ya. Setelah diencerkan tadi. Jadi nggak sampai ya mungkin setengah mili aja. Harganya sekitar 50 sampai 100 rupiah, nggak sampai sobat. Jadi ngirit sekali. Dan hanya dengan modal 50 rupiah, 100 rupiah tanaman bisa terjaga dengan baik. Bisa tumbuh subur. Jadi ini sangat ngirit dan sangat efektif. Kenapa ini dengan unsur yang segini bisa menyuburkan tanaman? Karena tadi ada makromikronya, ada hormonnya yang merangsang, dan ada mikrobianya yang bekerja untuk kita. Jadi kita tinggal tidur ya. Jadi sangat bagus sekali kita coba ini. Kalau sobat semua punya tanaman di rumah,
dirawatlah dengan baik secara rutin kalau mau tanamannya bisa tumbuh subur dan maksimal. Kalau sobat semua punya tanaman di rumah, dirawatlah dengan baik secara rutin kalau mau tanamannya bisa tumbuh subur dan maksimal. Kalau sobat senang dengan video ini, silahkan jempolnya sobat, like, share video ini dan juga subscribe ya sobat ya, supaya sobat semua semakin mantap, tanamannya semakin sehat, semakin makmur, dan semakin bahagia. Demikian saja sobat, saya Robien di channel Top Dewi. Dipersembahkan oleh Top Dewi, teknologi pangan organik, pupuk dan hormon.